Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan, terambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-10 ya. Pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Pengkhotbah. Kita akan melihat bersama-sama Pengkhotbah pasal yang ke-10. Kita secara khusus ya merenungkan bagaimana kebodohan itu membawa kehancuran ya, membawa malapetaka. Itu sebabnya kita dalam perjalanan hidup kita jangan sampai kita bodoh ya, tetapi hendaklah kita berhikmat. Di ayat 1, 2, dan 3 kita baca bersama-sama. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah dapat membuka Alkitabnya ya. Akibat-akibat kebodohan, ini perikopnya ya. Ayat pertama, 2 dan 3. 1, 2, 3. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh, itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Ayat 6, 1, 2, 3. Pada banyak tempat yang tinggi didudukkan orang bodoh, sedangkan tempat yang direndah diduduki orang kaya. Ayat 12, 1, 2, 3. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. 14. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. 15. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca, ya sungguh sangat ya memprihatinkan kalau ada seseorang yang ya dia bodoh ya. Ya dia bodoh artinya tidak berhikmat. Jadi orang yang tidak berhikmat itu bodoh ya. Nah, ironisnya pengaruh daripada orang bodoh dengan orang berhikmat itu ternyata pengaruh orang bodoh itu luar biasa untuk mencelakakan. Jadi kalau ada orang bodoh, perkataannya itu bisa menghancurkan ya. Sementara orang berhikmat berjuang sedemikian rupa menyatakan atau mengungkapkan kebenaran, tetapi ketika orang bodoh itu berbicara ya, demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Di dalam terjemahan lain, firman Allah yang hidup dikatakan begini, ya. Bangkai lalat menyebabkan minyak wangi berbau busuk. Jadi urapan berbau busuk, minyak wangi dikatakan, minyak wangi berbau busuk. Ya, satu kesalahan kecil lebih besar pengaruhnya daripada kebijaksanaan dan kehormatan yang banyak ya. Jadi kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan TB itu sedikit kebodohan ya, sedikit kebodohan ya lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Nah jadi ada banyak orang yang berhikmat, tetapi ketika muncul satu saja yang bodoh ya ini bisa menghancurkan. Kira-kira begini, satu pasukan yang akan berperang, tentara katakan begitu ya, ya semua sudah diatur sedemikian luas, strategi sudah mantap, ya strategi sudah mantap dan siap menyerang musuh. Tetapi karena ada satu yang anggota dari prajurit yang bodoh, itu bisa menghancurkan. Nah yang satu ini
ya tidak mengikuti strategi yang sudah dibuat. Dia mau lakukan apa yang dia mau buat, maunya sendiri begitu ya. Jadi apa yang sudah diatur itu jadi kacau balau. Nah akhirnya pasukan lawan ya mengetahui dan ya bersiaga kemudian serang balik. Jadi hanya gara-gara satu yang ceroboh, ya kebodohan itu cenderung nanti melakukan semua yang ceroboh. Sesuatu yang ceroboh tadi yang tidak mengikuti aturan yang sudah dibuat, maka menghancurkan semuanya. Ya, jadi betapa dahsyatnya pengaruh daripada orang bodoh ini. Jadi kalau boleh dalam satu kesatuan begitu atau satu persekutuan, jangan sampai ada ya orang bodoh di dalamnya gitu ya. Ya, orang bodoh atau yang dimana dia mau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur sedemikian rupa, akan hancur ya. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Jadi ada ya ketidaksamaan. Nah, ke kanan itu lebih melambangkan kepada hal yang baik, tetapi ke kiri melambangkan satu hal yang jahat dikatakan di sini. Nah, dalam firman Allah yang hidup dikatakan hati orang bijaksana cenderung untuk memilih ke kanan, melakukan yang baik. Jadi identik ya, identik ya. Jadi melakukan yang baik. Sedangkan hati orang bodoh cenderung untuk memilih ke kiri, yaitu melakukan yang jahat. Ya. Jadi orang bodoh itu ya tindakannya itu kacau gitu ya, kira-kira kacau. Nah, sudah diingatkan, sudah diatur sedemikian rupa, dia mau buat sesuka hatinya. Jadi semua akan kacau. Nah, orang bodoh sudah dapat kita kenal bahkan dari cara ia berjalan di sepanjang jalan. Jadi orang bodoh yang sedang berjalan kita